Hai, bertemu dengan saya, Wan Setiawan. Saya guru olahraga dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Saat ini kita akan coba membahas salah satu nomor pada cabang atletik. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mencoba bertanya dulu. Apakah kalian mengenal dengan Usain Bolt atau lalu Muhammad Johri? Tepat, mereka adalah sprinter top dunia. Usain Bolt adalah pelari dunia yang memecahkan lari 100 meter pada kejuaraan dunia tahun 2009 dengan catatan waktu 9,58 detik. Sedangkan lalu Muhammad Johri adalah sprinter Indonesia yang memenangkan kejuaraan internasional atletik junior di Finlandia tahun 2018. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka berlari? Apakah hanya berlari cepat saja atau ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung sehingga mereka memenangkan perlombaan tersebut? Mari kita kaji bersama. Pada tayangan kali ini, diharapkan siswa mampu menerapkan salah satu aktivitas keterampilan atletik, nomor lari jarak pendek, khususnya untuk lari sprint, untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mencoba kalian perhatikan bagaimana gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah, adakah perbedaan mendasar dari kedua gambar tersebut? Yang kedua, bagaimana prinsip dasar kerja pada gambar yang pertama? Yang kedua, bagaimana prinsip dasar gambar yang kedua? Siswa-siswi sekalian, tentu kalian mengenal dengan cabang atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan pada multi-event, baik itu tingkat regional, internasional seperti halnya SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Pada atletik mempertandingkan 4 nomor utama, yaitu cabang jalan, lari, lompat, dan lempar. Saat ini Bapak akan menjelaskan tentang lari. Lari merupakan frekuensi langkah yang dipercepat pada awal berlari, kecenderungan badan pada posisi melayang, dan kedua kaki tidak menyentuh tanah atau setidaknya satu kaki masih menyentuh tanah. Pada nomor lari memperlombakan 3 nomor utama, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Lari jarak pendek atau lebih dikenal dengan lari sprint merupakan perlombaan lari yang semua pesertanya berlari dengan kecepatan maksimal menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk lebih jelas, mari kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana? Sudah mendapat visualisasi dari tayangan yang tadi? Nampak jelas sprinter berlari secara sistematis dari garis start sampai garis finish. Pada lari sprint, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi lari tersebut. Yang pertama, start atau pertolakan. Yang kedua, gerak lepas atau meluncur dari garis start. Yang ketiga, gerakan lari cepat. Dan yang keempat, gerakan memasuki garis finish. Sekarang kita akan bahas satu persatu fase gerakan pada lari sprint, yaitu gerakan teknik start. Start yang digunakan pada lari sprint adalah menggunakan start jongkok. Jenis start ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sikap start pada aba-aba bersedia. Pelari memposisikan tubuh dalam keadaan tenang, meletakkan kaki depan pada papan start block, kemudian disusul kaki belakang. Yang kedua, jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V terbalik dan letakkan di bawah. Aba-aba yang kedua yaitu sikap start pada aba-aba siap. Pelari memposisikan tubuhnya dengan pinggul diangkat sedikit ke atas lebih tinggi dari bahu dan konsentrasikan berat badan agak condong ke depan. Yang ketiga, sikap start pada aba-aba ya atau bunyi peluit. Pelari mengayunkan lengan kanan ke belakang secara kuat dan cepat. Gerakan kaki depan menolak tumpuan sampai lurus, dilanjutkan dengan kaki kanan. Titik berat badan harus naik sedikit
tanpa ada gerakan ke samping. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Fase kedua pada lari sprint adalah fase gerakan lepas dari garis start. Setelah melakukan gerakan lepas atau meluncur dari garis start, tahapannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang secara kuat. Yang kedua, kaki kiri menolak kuat-kuat sampai terkejang lurus. Yang ketiga, kaki kanan melangkah secepat mungkin dan secepatnya mencapai tanah. Yang keempat, langkah pertama ini kira-kira 45-75 cm di depan garis start. Yang kelima, berat badan harus meluncur lurus ke depan. Yang keenam, langkah lari semakin lama semakin lebar dan bernapaslah seperti biasa. Untuk lebih jelas, mari perhatikan gambar berikut ini. Fase ketiga pada lari sprint adalah tahap gerakan lari sprint, yaitu gerakan lari cepat. Adapun langkah yang dilakukan pada gerakan lari cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaki menolak kuat-kuat sampai terkejang lurus. Lutut diangkat tinggi setinggi pinggang. Usahakan agar badan tetap rileks, condong ke depan dengan sudut 23-30 derajat. Siku ditekuk kira-kira 90 derajat, pandangan lurus ke depan. Pelari harus menggerakkan kaki yang tinggi dan langkah selebar mungkin. Untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada bagian akhir fase lari sprint adalah gerakan memasuki garis finish. Gerakan ini merupakan faktor yang sangat menentukan kalah menangnya pelari. Dalam prakteknya, teknik melewati garis finish terdiri atas 3 macam. Yang pertama, pelari berlari terus tanpa mengunggah kecepatan. Yang kedua, pelari mencondongkan dada ke depan, kedua tangan diayunkan ke bawah ke bagian belakang. Dan yang ketiga, pelari menggunakan dada diputar dengan ayunan tangan ke depan sehingga bahu sebelah maju ke depan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut ini. Setelah kita mengkaji tata urutan pada rally gerakan sprint, mari kita coba analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang sering dilakukan, terutama yang dilakukan oleh pelari pemula. Yang pertama, pelari mencuri start. Yang kedua, memasuki lintasan orang lain. Yang ketiga, pelari mengganggu peserta lain ketika berlari. Yang keempat, pelari mengurangi kecepatan berlari ketika memasuki garis finish. Yang kelima, terlambat melakukan start. Pada bagian akhir tayangan ini, Bapak ingin mencoba menguji pemahaman kalian berdasarkan materi yang sudah tadi kita jelaskan. Yang pertama, coba uraikan perbedaan mendasar antara gerakan jalan dan gerakan lari. Yang kedua, coba analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan lari seseorang. Yang ketiga, coba analisis kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pelari pemula. Yang keempat, coba analisis bagaimana solusi alternatif cara mengatasi berdasarkan kesalahan-kesalahan yang tadi kalian kemukakan. Demikian video pembelajaran tentang lari jarak pendek. Semoga bermanfaat dan coba kalian terapkan ketika kalian praktek di lapangan. SMK Bisa, PJOK Jaya.